Ya, di dalam Amsal pasal 3 ayat yang ke-9, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggur. Jadi ini firman Tuhan bukan saja kepada orang tua, tetapi khususnya kalau kita lihat Amsal ini, bahwa firman Tuhan ini juga adalah untuk orang-orang muda khususnya ya. Tapi sebagai remaja yang belum berpenghasilan, bagaimana kita menjalankan firman Tuhan ini? Saya kira yang paling penting bagi kita dikatakan di sini adalah untuk memuliakan Tuhan dengan harta kita. Jadi hati yang paling penting adalah kepingin untuk memuliakan Tuhan, itu yang paling penting. Kalau seorang remaja berkeinginan untuk memuliakan Tuhan, dia bisa melakukan apa saja. Ya, kalau dari apa yang dia punya atau dari jajannya, sebenarnya dia bisa sisihkan ya untuk Tuhan. Kalau dia mau memuliakan Tuhan. Kedua, karena kita mau mempermuliakan Tuhan, yang paling penting kenapa kita mempermuliakan Tuhan? Di dalam Roma 12 ayat 1 dan 2 dikatakan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu sebagai mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah, itulah ibadahmu yang sejati. Jadi remaja itu sebenarnya ya dia ada hartanya ya, tetapi yang paling penting Allah kita itu sangat bermurah kepada kita, bahkan dia memberikan dirinya kepada kita. Dan Paulus mengatakan di sini, aku menasehatkan kamu. Kalau tidak ada hartamu, di sini dikatakan, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu kepada Tuhan sebagai persembahan yang hidup. Jadi setiap orang yang mau memuliakan Allah, yang melihat kemurahan Allah yang begitu besar bagi dia. Jadi Tuhan tidak menuntut apa yang tidak ada pada kita. Tetapi sebagai remaja kita bisa melihat apa yang ada pada kita. Itulah harta kita. Jadi bagaimana remaja itu memuliakan Tuhan? Sebenarnya Tuhan tadi sudah memberikan seluruhnya bagi kita. Kalau kita memuliakan Tuhan, apa yang ada pada kita, kita bisa persembahkan kepada Dia. Khususnya di sini adalah hidup kita yang kudus kepada Tuhan. Inilah bisa kita persembahkan. Karena kalau hidup kita kudus di hadapan Tuhan, dan dalam kekudusan hidup kita itu pasti
memuliakan nama Tuhan. Kalau kita hidup, nama Tuhan akan ditinggikan dalam kita. Maka dengan besarnya kemurahan Allah, kita memiliki harta adalah tubuh kita, dan kita bisa persembahkan tubuh kita. Kita hidup di dalam Tuhan, hidup di dalam kekudusan dengan Tuhan, itu pasti akan membuat nama Tuhan tidak tersanjung. Kedua, apa yang kita punya? Tubuh kita punya, ya, talenta yang kita punya, atau apa saja yang kita punya. Kalau kita mempersembahkannya kepada Tuhan, maka nama Tuhan itu akan ditinggikan. Jadi bukan berarti kita harus menunggu lama, ya, tapi dikatakan di sini setiap orang yang percaya itu, kalau dia memuliakan Tuhan, apa yang dia miliki? Kalau dia bisa memiliki tenaganya, bisa dia persembahkan, ya, karunia-Nya bisa dia persembahkan, atau mungkin dia punya ide-ide sesuatu untuk Tuhan, bisa dia persembahkan. Segala apa yang dia punya, itulah hartanya, dan dia bisa memuliakan nama Tuhan. Dan apapun yang dia punya, misalnya kalau diberikan oleh orang tuanya sesuatu, dia bisa sisihkan kepada Tuhan. Kalau kita melakukan ini, dia katakan di sini, kalau kita tidak serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu tahu apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah. Jadi kalau apa yang kita punya kita pakai kepada Tuhan, yang berkenan kepada Tuhan, makin hari kita makin tahu kehendak Tuhan. Ya, kemudian dia katakan, berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku. Jadi apa yang dikaruniakan oleh Tuhan kepada kita, kalau kita mau memuliakan Tuhan, persembahkanlah kepada Tuhan.